Kalau teman-teman pergi ke berbagai tempat wisata, besar kemungkinan kalian bisa membeli ini. It's very good. Ayu Petri dan Teman-teman, hari ini saya sudah bikin kurtosh collage alias chimney cake alias kue cerobong asap kalau di bahasa Indonesia kan. Ini bisa dibilang adalah kue yang paling terkenal di Hongaria. Kalau teman-teman pergi ke berbagai tempat wisata, besar kemungkinan kalian bisa membeli ini. Sekarang kue ini bisa ditemukan di berbagai negara, dari negara-negara tetangga sampai ke yang agak jauh ke Eropa Barat seperti Italia, ada juga Amerika Serikat ada. Biasanya kalau ada orang Hongaria ingin buka bisnis makanan di luar negeri, ini salah satu menu yang paling banyak dibuat. Sampai ke negara-negara di Asia juga, di Singapura ada, di Malaysia ada, bahkan di Batam di Indonesia ada. Hari ini saya nggak mau kalah, saya mau bongkar rahasia cara pembuatan kue ini untuk teman-teman di rumah. Untuk daftar bahan yang lengkap, teman-teman bisa melihat di deskripsi video ini. Sekarang kita langsung saja membuat kue kurtosh collage. Untuk cetakannya, kita bisa gunakan apapun yang bentuknya silinder dan panjang. Botol tahan panas, gilingan kue. Di sini saya pakai kaleng bekas bir. Kebetulan saya sering dapat gratisan bir dari supermarket. Birnya saya gunakan untuk mengelap daun-daun tanaman, sementara kalengnya bisa untuk cetakan kurtosh collage. Saya pakai yang ukuran 500 ml. Teman-teman bisa pakai ukuran lainnya, tentu saja akan mempengaruhi ukuran kue kita nanti. Kita bungkus saja kaleng ini dengan aluminium foil dan siap untuk dijadikan cetakan. Ayak terigu di dalam mangkok besar, buat lubang di tengahnya seperti sumur. Masukkan ragi dan tuangkan susu hangat. Tutup adonan dengan serbet bersih selama 10 menit. Karena kita pakai ragi instan, jadi nggak perlu lama-lama. Di mangkok terpisah, masukkan gula, telur, mentega cair, dan garam. Kocok rata dengan garpu atau dengan sendok. Tuangkan campuran telur ini pada adonan terigu yang sudah didiamkan tadi. Uleni sebentar sampai semua bahan tercampur, gak lama, paling hanya sekitar 1-3 menit saja. Adonannya lengket ya, jadi untuk mengurangi kelengketannya ini tentu saja taburi tangan dengan terigu. Ini nggak lama kita uleni, paling 1-3 menit saja. Nah, sudah seperti ini, sudah kalis. Bisa ditutup dengan serbet saja. Kalau saya tutup dengan plastik seperti ini, baru dengan serbet biar anget. Kalau di Indonesia sudah anget kan, tutup saja dengan serbet. Biarkan 40 menit sampai adonan mengembang. 40 menit kemudian, adonan siap kita giling. Taburkan terigu pada meja kerja biar nggak lengket.
Lalu kita gilas tipis adonan ini sampai ketebalannya kira-kira 3-4 mm. Lalu kita potong-potong mungkin sekitar 2 cm-an. Kita oleskan minyak pada kaleng agar nggak lengket. Lalu kita lilitkan adonan memutar pada kaleng ini satu-satu ya. Kalau adonannya terlalu pendek, ambil satu potong lagi adonan. Kita rekatkan dengan adonan sebelumnya. Adonannya melar banget, jadi sambil kita puter-puter, kita bisa tarik dikit biar makin tipis. Lalu lanjut memutar sampai permukaan kaleng tertutup, atau sesuai selera kita sampai seberapa panjang kita mau kue kita. Agak digulung-gulung sebentar biar rapat, jadi nanti nggak terbuka waktu di oven seperti ini kan, sambungannya gitu ya, biar rapat. Olesi seluruh permukaan adonan dengan minyak. Lalu gulingkan pada gula pasir. Panggang pada oven panas 200 derajat Celcius selama 20 menit. Sekarang kue kita sudah jadi, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Biasanya bagian bawah ini agak susah dilepaskan karena ukurannya lebih kecil. Yang bisa kita lakukan adalah potong sedikit saja. Ini lebih gampang untuk melepaskan dari cetakan. Lalu kita gulingkan pada topping sesuai selera kita. Toppingnya yang paling sering digunakan dan menurut saya sekeluarga paling enak adalah cinnamon sugar. Campuran antara kayu manis dengan gula. Saya nggak ada takaran tertentu, pokoknya gula saya campur dengan sedikit kayu manis begitu saja. Ini saya pakai sweetener, jadi pemanis bukan gula. Stevia dicampur dengan erythritol dan ditambah dengan kayu manis. Teman-teman di rumah bisa pakai gula pasir atau bisa juga brown sugar. Sekarang yang kita lihat di berbagai tempat yang menjual Kurtus Collage, mereka menyediakan topping yang sangat bervariasi. Misalnya kelapa parut yang sudah kering, mesis juga bisa, atau apapun yang berbentuk bubuk atau mungkin butiran kecil-kecil gitu seperti ini. Ini bubuk stroberi. Yang ini adalah cherry yang sudah dikeringkan lalu dihancurkan kecil-kecil. Ini juga bisa. Coklat bubuk juga bisa, atau mungkin teman-teman punya kreasi sendiri yang bisa dicoba di rumah. Untuk topping lainnya caranya sama saja. Setelah kue kita matang, kita gulingkan ke topping sesuai selera. Yang ini tadi bubuk stroberi ya, saya campurkan ke dalam gula karena asam. Langsung saja, kue yang baru matang masih panas. Satu kelemahan dari Kurtus Collage ini harus dimakan ketika masih panas ya. Kalau dibiarkan di suhu ruang terbuka selama beberapa jam gitu, jadi keras. Gini. Jadi mungkin kalau di Indonesia seperti roti boy gitu. Panas-panas enak.
It's very good.